Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh masjid al-muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Ta'ala kita dikumpulkan kembali di dalam salah satu rumah Allah yang mulia ini. InsyaAllah dengan niat kita yang tulus ikhlas untuk meniti jalan menuju surga Allah Ta'ala, diberikanlah keistiqomahan. Karena keistiqomahan adalah bagian dari karma Allah Ta'ala bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dalam majelis ini, agar saudara-saudara kita tidak bisa hadir di dalam rumah Allah ini, yang masih sakit di rumah, yang terbaring di rumah sakit, diberikan Allah kesembuhan Ta'ala dan tanpa meninggalkan sedikit pun penyakit. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya di kota Malang ini walaupun informasinya adalah zona oranye, kan tetapi pada kenyataannya kita melihat bahwasannya banyak rumah sakit yang penuh, ya, sudah tidak mampu untuk menerima daripada pasien-pasien penderita atau terinfeksi COVID-19. Ya. Yang kita perhatikan, kenapa hal ini terjadi? Kalau kita melihat di awal munculnya wabah corona ini, kita melihat bahwasannya hand sanitizer hilang di pasaran, ya, susah kita untuk menemukannya. Seperti halnya bawang, ya, termasuk bawang bombay itu jadi mahal. Vitamin C hilang dari peredaran, habis, dan mungkin ada tapi mahal. Itu di awal-awal. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya keinginan kita untuk memiliki imunitas yang baik, menangkal daripada virus tersebut sangat tinggi, ya. Sehingga di awal-awal maka sangat jarang orang yang terinfeksi. Makanya orang-orang tertentu yang Allah memang takdirkan dia untuk terinfeksi COVID-19. Maka dari itu masyarakat muslimin, kita lihat sekarang hand sanitizer itu mudah, banyak, ya, sudah mulai bawang bombay itu jadi murah kembali. Ya, ini menunjukkan apa? Sudah mulai longgar daripada defense kita untuk memberikan asupan-asupan pada tubuh, ya, agar virus ini tidak terjangkit di dalam tubuh kita. Ya, jadi jangan kita anggap remeh karena sekarang sudah masif, ya, sudah menyebar kemana-mana, termasuk dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, yang terinfeksi. Yang kita doakan agar diberikan kesabaran, diberikan Allah kesembuhan, ya. Dan tidak lupa pula kita selalu berdoa pada Allah Ta'ala agar kita terhindar dari wabah virus ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa virus corona wa min syai'in asq. Jadi kita minta dihindar Allah Ta'ala dari wabah virus ini dan juga dari segala macam keburukan penyakit. Karena penyakit itu milik Allah, dari Allah Ta'ala, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Maka obatnya adalah kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Segala sesuatu urusan di atas muka bumi ini tidak ada yang terlewatkan daripada apa yang Allah awasi
dan apa yang Allah takdirkan. Dan kita mohonkan pada Zat yang Maha Besar yang menguasai segala apapun yang ada dalam diri kita di langit maupun di bumi, ya, agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menghadapi takdir-takdir, ya, terutama takdir yang buruk menurut apa yang kita rasa. Karena takdir itu sesuai dengan apa yang Allah tentukan untuk hambanya. Kalau seandainya segala sesuatu yang kita usahakan itu bertepatan dengan apa yang Allah takdirkan, itu tetap takdir Allah Ta'ala. Allah mengusahakan, manusia mengusahakan segala sesuatunya, akan tetapi bertepatan dengan takdir Allah Ta'ala. Ada orang yang meminta-minta kepada jin, meminta-minta kepada syaitan, ya, dan itu tepat. Ya, seperti apa peransakannya dia, bahwasannya ini adalah perbuatan syaitan, ya, perbuatannya daripada jin-jin yang telah menolongnya. Tidak, itu bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan santet. Santet itu kalau tidak di atas izin Allah Ta'ala dan tidak dikarenakan memang takdirnya sudah wafat pada saat itu, maka tidak akan terjadi itu santetnya. Walaupun dari seorang dukun yang ia anggap manjur, ya, ini luar biasa dukunnya, tidak. Kalau belum takdirnya, belum mati itu orang, ya. Jadi di sini saya menghimbau pada diri pribadi dan pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita diberikan Allah kesabaran di dalam menghadapi wabah ini. Karena kita tidak mengetahui kapan ini berakhir, tahun depan kah, setahun lagi kah, ya. Karena wabah ini memang mutlak min Allah Ta'ala. Kalau Allah turunkan, berarti Allah menghendaki suatu kebaikan, maslahat. Jadi ketika ditimpakan sebuah musibah kepada hamba-hamba yang bertakwa, maka janganlah seorang hamba tersebut, ya, merasa sedih atau tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, di balik musibah yang diberikan oleh Ta'ala kepada hamba-hambanya ada maslahat yang besar, ada kebaikan yang besar, ya, yang manusia tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahui apa maksud dari Allah Ta'ala memberikan wabah ini kepada kita semua. Yang jelas, tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini yang tidak ada manfaat di balik apa yang telah Allah takdirkan. Ya, wabah virus corona ini ada manfaatnya atau tidak? Ada enggak manfaat di balik ini? Banyak manfaatnya. Semua yang Allah takdirkan itu ada manfaatnya. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Ya. Baik, wa'alaikum muslimin wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Yang terakhir telah masuk ke dalam pembahasan, masih di kitab Thaharah. Kita masuk ke pembahasan yang kelima kemarin. Betul ya? Sekarang ke-6. Oh, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-6. Fi nawaqidihi, yakni pembatal. Nawaqid adalah pembatal wudu yang menyebabkan wudu kita menjadi batal. Apa saja sih, ya, yang menjadi pembatal wudu tersebut? Pembatal adalah sesuatu yang membatalkan wudu dan merusak daripada wudu tersebut. Adapun ia berjumlah 6. Sitatun asya, ada 6 dari pembatal wudu yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Tidak hanya kita ketahui, tapi kita pahami. Karena nanti ada perbedaan-perbedaan para ulama, maka kita mengambil pendapat yang paling kuat, yang rajih, bukan untuk memperselisihkannya. Sehingga kita menjadikan hal-hal yang sunnah menjadi prinsip-prinsip, ya, sehingga kita ribut satu dengan yang lainnya gara-gara apa? Perbedaan masalah furu'iyah, bukan masalah usul. Kalau usul, ya sudah, berarti keliru di dalam pelaksanaan syariat Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam furu'iyah, maka kita harus legawa dalam hal tersebut.
Yang pertama, apa yang keluar dari dua jalan, ya, al-qubul wal dubur, ya. Apa yang keluar dari dua jalan, ya ini jalan keluarnya air seni dan tinja. Jalan keluarnya air seni dan tinja. Jadi apabila kita keluar atau kita buang air kecil, ya maka kita berhadas, hadas kecil. Ya, maka kalau kita sudah berwudu atau keluar daripada air seni tersebut dari dua jalan ini, maka batal wudunya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah ketika kita buang air kecil, terutama ya, kalau buang air besar sangat jarang, kecuali ada kelainan. Kalau buang air kecil itu hendaklah kita tuntaskan dan posisinya yang benar. Ya. Jadi sudah saya contohkan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ketika buang air seni itu, jadi posisi sebelah kaki sebelah kiri ini lebih tinggi daripada kaki yang sebelah kanan. Ini sudah dipraktekkan oleh seorang dokter ya. Ini melalui penelitian. Bahwasanya ketika itu katup kita benar-benar terbuka. Khusus bagi laki-laki. Jadi ketika kita buang air seni itu, jadi masih ada sisa sedikit yang kita tidak rasakan di bagian ujung. Ya, bagian ujungnya. Tafadhal. Jadi kalau kita tidak memberikan posisi yang baik ya dan melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan cairan di ujungnya dengan sempurna, maka dia akan keluar nanti ketika kita selesai berwudu. Mungkin pada saat kita ruku keluar dia. Ya, biasa kan pernah tidak merasakan ketika ruku kok kayak ser gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu keluar berarti. Dan kalau keluar bagaimana? Batal wudu. Kalau batal wudu bagaimana sholatnya? Sholatnya udah nggak sah, sudah batal juga sholatnya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, terutama ketika kita berwudu, ketika kita buang air seni, kita lakukan hal tersebut, kemudian pada saat terakhir sudah keluar semua, kita berdem yang keras, berulang-ulang, tidak mengapa. Itu nanti akan keluar dari ujungnya. Ces seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, sampai dengan beberapa kali, ya. Kemudian mungkin di bagian fartsnya, bagian kemaluannya mohon maaf ya, sedikit digoyang-goyang seperti itu. Kemudian berdem lagi sampai dengan tidak keluar. Ya. Lalu baru kita bersihkan kembali, kita cuci, sudah selesai. Jadi jangan kita sudah buang air kecil seperti itu, ya sudah. Langsung pakai celana seperti itu, yakinlah. Yang demikian pasti dia akan keluar nanti ketika kita selesai berwudu. Keluar dia. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya batal sholat kita. Jangan kita teruskan, tapi kalau kita merasakan kayaknya keluar. Cara untuk mendeteksinya bagaimana? Kita ambil tisu. Jadi tisu ditempel di dekat farts kita, di dekat kemaluan tersebut. Nah, nanti lihat selepas sholat itu lihat basah atau tidak. Ya. Kalau seandainya basah, berarti kita ulang sholat kita. Itu cara untuk membuktikan. Silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, nanti pulang ya ketika sholat, mungkin nanti sholat zuhur ya, seperti itu, maka coba dideteksi. Kalau untuk ibu-ibu mungkin tidak seperti ini ya, untuk perempuan tidak seperti laki-laki. Ya. Kalau untuk laki-laki dia memang rentan sekali, dia nyangkut di katupnya itu. Ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar perhatikan syariat Allah Ta'ala ini, agar kita tidak meremehkan ya daripada hal-hal ini. Ya. Karena kalau kita remehkan, maka sholat kita ini selalu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, sayang ya. Jadi kita sudah sholat lama, tapi hal demikian kita abaikan, yang menyebabkan kita tidak merasa bahwasannya sholat kita ini tidak sah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, yang keluar ini bisa berupa air seni dan tinja, mani juga ya. Jadi kalau orang keluar mani dikarenakan dia habis melakukan hubungan suami istri, ya,
ataukah apa? Ya, mani yang keluar dari tubuh kita dikarenakan hubungan tersebut atau hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Ya. Kalau mani itu sifatnya dia muncar gitu ya, memancar itu mani namanya. Beda dengan maddi. Kalau maddi itu sifatnya dia tidak memancar. Ini perbedaan antara mani dengan maddi. Kalau maddi itu tidak memancar, tapi dia biasanya keluar ketika kita muncul syahwat. Ada syahwat kita, ya mungkin terlintas ada seorang akhwat lewat gitu ya. Kemudian muncul syahwat kita tanpa terasa kita ada cairan yang keluar. Itu tidak memancar, itu namanya madli. Ya. Maka ini harus kita perhatikan sehingga wudu kita itu benar-benar terjaga dan tidak sampai batal wudu kita. Dan juga darah istihadhah. Ini orang-orang yang ini ya, bukan yang nifas atau yang haid, darah yang selalu keluar. Termasuk orang-orang yang memang senantiasa tidak bisa ini ya, punya penyakit. Jadi penyakitnya itu selalu keluar cairan untuk laki-laki. Keluar cairan yang cairannya itu ya berupa seni yang tidak ada henti-hentinya. Ya, atau mungkin maddi seperti itu yang berlebihan. Maka kata para ulama, terutama Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kalau memang demikian maka ini tidak mengapa, ada udzur bagi dia. Ya, kalau sakit, ya memang ada penyakit di situ. Kalau tidak maka tidak ada udzurnya. Kemudian angin sedikit atau banyak. Angin sedikit atau banyak. Maksudnya buang angin, mau sedikit maupun atau banyak. Walaupun ada hadis yang menyebutkan apabila seorang sedang sholat, ya, maka apabila dia buang angin seperti itu, maka apa yang kita bisa deteksi dari batalnya atau tidak dari suaranya, ya, atau mungkin kita cium baunya, ya, terutama di baunya ini. Kalau kita mencium itu bau, ya berarti itu buang angin kita. Atau wallahu a'lam bishawab kalau bebarengan gitu ya. Mungkin yang kita tidak bau tapi bau yang orang lain seperti itu. Itu yang jelas. Tapi mau bau atau tidak, kalau bunyi ya tetap batal. Walaupun dalam konteks hadisnya adalah baunya, bila engkau mencium baunya. Tapi kalau seandainya jelas ya, misalnya kita mengatakan kan dalam hadisnya kan cuma bau saja. Ini kentutnya keras gitu ya. Maka dikatakan kalau sedikit maupun banyak. Kalau banyak berarti keras, buang anginnya seperti itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Au jaa ahadun minkum minal gha'it." Atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air atau dari tempat kakus. Pasti dia ada hajat di situ. Maka ketika dia ada hajat di kakus tempat buang air, maka dia batal wudunya. Nah, ini yang membatalkan wudu. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi Allah tidak menerima salat salah seorang daripada kalian apabila berhadas. Apabila berhadas, ada hadasnya di situ. Ya, sampai dia hatta yatawadda, sampai dia baru berwudu. Ya. Jadi Allah tidak akan menerima salatnya sampai ia berwudu. Berarti dengan kata lain apabila seorang batal daripada wudunya dikarenakan hadas, maka salatnya tidak diterima. La yaqbalullah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakin min ghaiti wa baulin wa naumin, akan tetapi karena buang air besar dan kecil. Ya, baik tadi ya buang air besar maupun buang air kecil, serta tidur, ya, tidur. Wa naum di sini adalah tidur yang pulas. Jadi bukan tidur yang seperti kata orang itu tidur ayam gitu ya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana tidur ayam.
karena kita tidak pernah kumpul sama ayam. Baik. Jadi tidur di sini adalah tidur yang pulas. Jadi bukan tidur yang kita sambil duduk ketika misalnya kita mendengarkan khutbah, ceramah seperti itu, ngantuk seperti itu. Nah, itu tidur ayam namanya. Nanti dia masih sadar. Suara khotibnya dia masih dengar seperti itu. Kecuali kalau dia sudah ngorok. Gor seperti itu. Nah, itu baru berarti tidur pulas. Kalau tidur seperti itu, berarti dia harus berwudu. Batal wudunya sudah. Tapi kalau tidur ayam, ngantuk-ngantuk seperti itu ya, maka tidak perlu untuk berwudu. Ya, ini yang dimaksud adalah tidur pulas yang menyebabkan hilang sudah kesadarannya, ya. Atau selesai lagi tidur seperti itu, orang sudah bubar seperti itu ya. Itu sudah pulas sama sekali. Juga sabda beliau tentang orang yang ragu apakah keluar kentut darinya ataukah tidak. Juga sabda beliau tentang orang yang ragu apakah keluar kentut atau tidak. Ya, itu yang sudah Anda jelaskan tadi. Kalau seandainya jelas bunyinya, ya jelas bunyinya walaupun tidak ada bau, batal wudu. Ya, tapi kalau seandainya dia ragu, ya ragu ini kentut atau tidak, jangan-jangan biasanya ya di dalam perut itu seperti kayak mengeluarkan gas, kentut, tapi sebenarnya bukan kentut itu, ya bukan keluar angin bukan. Nah itu tidak mengapa, itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu benar-benar mengeluarkan angin, ya keluar angin, ataukah dia tidak merasa ada keluar angin tapi bau, ya berarti pada saat keluar itu dia tidak mengeluarkan suara, ya yang tidak mengeluarkan suara ini biasanya berbahaya, ya baunya maksudnya ya, baunya berbahaya sekali ketimbang yang ada suaranya seperti itu. Ya, jadi kalau tidak ada suara tapi bau sekali ya maka batal wudu kita. Kita harus berwudu kembali. Ya. Itu hadis yang diberikan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya, dihasankan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, nah juga sabda beliau ini ada satu hadis yang kurangnya. Sabda beliau pada orang tentang orang yang ragu apakah keluar atau tidak darinya, ya buang angin tadi. Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka janganlah ia berpaling membatalkan salat sehingga ia mendengar suara atau mencium bau kentut. Ya. Kedua, keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Maka dari itu masyarakat muslimin perlu dalam poin yang kedua ini, yang dimaksud najis adalah najis yang keluar dari bagian tubuh lainnya. Jadi bukan najis yang di luar bagian tubuhnya. Ini perlu diperhatikan. Memang najis membatalkan wudu, tapi najis yang seperti apa? Ya. Kalau misalnya kita sudah berwudu, ya, kemudian tersentuh najis, misalnya apa? Anjing gitu ya. Ya, terpegang itu kena najis kita tidak perlu berwudu lagi. Cuman kita bersihkan saja daripada najis tersebut. Ya, tapi kalau najisnya keluar dari bagian tubuh, inilah penjelasannya. Jadi bila yang keluar adalah kencing atau tinja, maka ia membatalkan secara mutlak. Jadi kalau najis itu kencing atau tinja, maka ia batal ya secara mutlak daripada wudunya. Karena keduanya masuk dalam cakupan dalil-dalil di atas. Akan tetapi bila selain daripada keduanya seperti darah dan muntah, ya seperti halnya kita pernah lihat para sahabat, ya seorang sahabat yang dalam keadaan sholat, ya dipanah yang berdarah, tapi sahabat tidak membatalkan sholatnya, ya tetap melanjutkan sholatnya. Ya seperti darah dan muntah, maka bila kotor dan banyak, ini pendapat yang rajih, maka yang lebih utama adalah berwudu disebabkannya. Jadi misalnya kalau darahnya banyak, ya banyak sekali keluar darah, maka kita hendaklah berwudu lagi. Atau muntah kita yang berlebihan,
Ya. Kalau sekedar muntahnya sedikit maka tidak sampai untuk membatalkan wudu. Tidak usah berwudu lagi maksud. Maka bila kotor dan banyak, lebih utama adalah berwudu disebabkannya. Lebih utama berwudu disebabkan demi mengamalkan kehati-hatian. Jadi kalau ada dua pendapat ya. Ini qaid-qaidnya, kaidah-kaidahnya. Jadi kalau apabila ada dua pendapat, yang pendapat mengatakan tidak, ini mengatakan boleh, maka kita di tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya apa? Ya kita tidak melakukan hal tersebut. Ya bukan mendukung dari salah satu pendapat untuk sebagai kehati-hatian. Sedangkan bila sedikit maka tidak perlu berwudu berdasarkan ijma' ulama. Ya. Ini kesepakatan para ulama bahwasannya apabila ia sedikit maka tidak perlu berwudu apabila darahnya cuma sedikit. Tapi kalau misalnya banyak ya atau mungkin kecelakaan atau segala macam maka dia harus berwudu lagi. Tapi kalau seandainya cuma sedikit maka tidak perlu berwudu lagi. Baik, kemudian yang ketiga, hilang atau tertutupnya akal. Atau dengan kata lain gila gitu ya. Gila. Atau juga bisa tiba-tiba gila. Nah, tiba-tiba gila. Habis berwudu gila dia, ya, ngomong sendiri. Maka batal wudunya. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan ya. Maka kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan masa depan. Adakah ayat-ayat Allah taala yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memikirkan masa depan kita, memikirkan rezeki kita? Jangankan untuk tahun depan, untuk besok saja Allah tidak perintahkan untuk kita memikirkannya. Ya, pikirkanlah, carilah hartamu banyak, ya. Peras keringatlah kalian. Ya. Tidak. Jadi apa yang telah Allah takdirkan ya di masa lalu, yang terjadi sudah di masa lalu, masa sekarang yang kita lakukan, kemudian yang akan datang. Maka kita ditugaskan Allah Ta'ala untuk melakukan, mensyukuri apa yang kita rasakan sekarang. Ya, itu yang kita syukuri. Jadi kita tidak usah melihat ke belakang, ya, memikirkan masa lalu. Kenapa? Makanya, kenapa konsep di dalam mobil itu spionnya kecil? Jadi spion kecil itu fungsinya hanya untuk melirik saja. Ya, mungkin ada suatu hal. Ya, tidak ada spion. Ada nggak spionnya besar gitu? Ada tidak? Spionnya besar gitu ya, kayak bodi mobilnya. Nggak ada. Fungsi spion hanya untuk melirik saja. Tapi kaca yang di depan itu besar. Ya, supaya kita apa? Kita melihat apa yang kita lakukan sekarang. Ya, kita lihat ke depan gitu ya. Kita tidak usah lihat ke belakang. Ada orang nyetirnya ke belakang aja gitu ya. Yang ada nabrak. Orang yang seperti ini tidak akan bisa maju, ya, pikirannya terkekang dengan masa lalu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita sikapi kehidupan ini dengan baik, ya, agar kita tidak terjebak di dalam kufur nikmat pada Allah Ta'ala atau memikirkan meremehkan daripada kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kita melihat ke depan, ya, apa yang kita mau lakukan untuk masa depan. Kita memikirkan anak kita. Kita memikirkan daripada saudara-saudara kita. Hal-hal yang sekiranya mengenai urusan dunia sudah kita pikirkan sekarang untuk masa depan kita. Kita lakukan yang sekarang, apa yang kita dapatkan. Itu bagian dari mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Karena kita tidak mengetahui besok apa yang akan terjadi. Oke, kita kumpulkan sekarang harta kita. Kita tidak mengetahui besok kita masih ada nggak di dunia ini. Ya, jangan sayang-sayang dengan harta kita. Yang menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan harta tersebut, keluarkanlah. Ya, yang tidak mampu, maka dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya dari orang-orang yang punya kewajiban mengeluarkan harta-hartanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka menyesal bagi orang-orang yang mereka pelit ketika di atas muka bumi ini,
Mereka tidak mau berinfak, mengeluarkan hartanya, sehingga dia menyesal. Minta ditunda barang sedikit saja agar dia bisa fa'asadaqu wa aqum minas shalihin. Maka dia akan bersedekah dan akan melakukan amal saleh. Yang ada penyesalannya saja. Ya. Jadi hilang atau tertutupnya akal baik karena pingsan atau tidur. Pingsan pun sama ya. Ketika orang pingsan berarti sudah hilang akalnya. Sudah tidak ingat apa-apa. Fadhal. Atau tidur. Ya. Tidur yang nyenyak ya. Berdasarkan sabda Nabi, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya. Akan tetapi karena buang air besar dan kecil serta tidur. Dan sabda Nabi, al-ainu wika'u as-sah, faman nama falyatawadda. Mata adalah pengikat dubur. Ya. Penutup, ya, wika itu penutup. As-sah, dubur. Wika. Jadi ada istilah ya. Jadi kalau kita tidur, kita tidak terasa kita buang apa? Buang angin. Ya, kita buang angin. Jadi mata ini adalah wika ya. Jadi pengikatnya. Jadi ketika kita tutup, maka angin keluar tanpa terasa. Ini pengikatnya. Ini istilahnya ya. Faman nama falyatawadda. Maka barang siapa yang tidur hendaklah berwudu. Karena apa, nanti kita kadang tidak terasa kalau tidur itu kita buang angin. Kalau tidak percaya ya biasanya kalian suami istri paham lah ya. Kalau bagi yang masih tersadarkan tanpa terasa kita mendengar suara angin gitu ya, itu suara mungkin salah satu dari kita yang lagi buang angin, sedangkan ya lagi tertidur seperti itu. Adapun gila, pingsan, hal pingsan tuh istilahnya tuh apa? Akalnya tertutup. Ya, pingsan tuh akal tertutup. Bukan permanen, tapi akal tertutup. Mabuk, ya. Mabuk apa ini? Minuman. Sudah minumannya haram itu mabuk. Atau mabuk ini ya. Ya. Dan sepertinya, gila, pingsan, mabuk, gitu ya. Dan sepertinya, mabuk itu kan orang nggak sadar ya. Biasanya kalau orang mabuk ini disuruh buat sesuatu, dia bisa berkarya. Ada orang-orang yang sedemikian ya. Pokoknya silakan kasih minuman ini, saya akan buat puisi yang bagus. Ya, dia mabuk dulu. Dia nggak sadar. Tapi begitu dia sadar, dia nggak bisa buat puisi yang bagus atau buat karya yang bagus. Ya, tapi jangan dicontoh ya, ini bukan suatu amalan. Ya, nanti kata Ustadz boleh ini mabuk, berkarya dia. Ya. Maksudnya ini tidak boleh. Yang seperti ini bisa membatalkan wudu. Ya, karena materi kita fikih kita tentang wudu ini. Ya, maka mabuk ini akan membatalkan wudu. Mabuk yang demikian, ya, mabuk yang dibuat atau ngefly, istilahnya menggunakan narkoba. Ya, ngefly dia nggak sadar, kan dia nggak sadar tuh melakukan hal demikian. Ketika nggak sadar itulah itu hilang sudah, dia udah nggak berakal lagi. Tapi begitu dia sadar dia nggak tahu. Nah tadi kamu ngapain? Nggak tahu tadi ngapain. Nah itu berarti hilang sadarannya. Nah kalau seandainya dia berwudu maka batal wudunya. Tapi jarang pula ya orang mau sholat dia ngefly dulu ya. Kecuali orang-orang yang memang yang di luar akar pikirannya Islami. Jadi adapun gila, pingsan, mabuk dan sepertinya maka ia membatalkan sesuai dengan kesepakatan ijma. Ya, jadi semuanya baik pingsan, mabuk atau gila maka ia membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan adalah tidur yang nyenyak ya. Atau al-mustaghriq
ya mustaghriq, tidur yang nyenyak, istilah itu mustaghriq, tidur yang nyenyak, bukan tidur yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau misalnya dia sambil duduk-duduk, ya biasa ya dulu ketika para sahabat menunggu waktu sholat itu sambil duduk, kadang-kadang yang terkantuk-kantuk seperti itu. Tapi para sahabat tidak berwudu lagi, tetap langsung melanjutkan sholatnya. Kecuali memang niatnya datang ke masjid, diambil bantal, dia tidur dulu. Kemudian begitu sudah qomat dia bangun. Nah ini yang membatalkan wudu. Ya. Atau imamnya mungkin ya. Karena masih nunggu jamaah, imamnya ada di ruangan tertentu, dia tidur dulu. Ya. Maka ini batal wudunya ya. Dikarenakan tidur yang pulas atau istilah al-mustaghriq. Ya, mustaghriq. Jadi tidur yang membatalkan adalah tidur nyenyak di mana pelakunya tidak mengetahui sama sekali bagaimana posisi tidurnya. Adapun tidur yang ringan atau tidur yang seperti tidur ayam tadi ya, maka ia tidak membatalkan wudu karena para sahabat juga tertimpa kantuk saat mereka menunggu salat lalu mereka bangkit dan salat tanpa berwudu lagi. Sudah ya jelaskan tadi. Baik, yang keempat, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Ini maksudnya bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Maksudnya menyentuh kemaluan kita sendiri atau menyentuh kemaluan orang lain. Itu kan yang menjadi pembahasan fikihnya. Menyentuh kemaluan siapa yang batal wudu? Kemaluan kita atau kemaluan orang lain? Ya. Berdasarkan hadis Busra binti Safwan ya, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Man massa farjahu. Jadi ada dhamir hu di sini. Ya. Man massa farjahu. Perhatikan ya konteksnya. Barang siapa yang menyentuh massa itu kan menyentuh. Barang siapa yang menyentuh farjahu, kemaluannya. Nya itu kembali ke siapa? Yang menyentuh. Ini nanti yang menjadi khilaf para ulama itu di lafaz ini. Yang menyentuh. Nyatuhu itu kembali kepada yang menyentuh. Ya, bukan orang lain kan? Dia. Ya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Jadi ada khilaf para ulama mengenai hal ini. Ya, masalah menyentuh yang batal itu menyentuh kemaluannya atau juga menyentuh kemaluan orang lain. Jadi apa menyentuh kemaluan orang lain itu batal wudu? Maka di dalam penjelasan di sini tidak ada yang nukil. Dalam kitab Fathul Alam, syarah dari kitab Bulughul Maram, disebutkan di situ, terutama di dalam madhab ya Syafi'i dan Hambali, ini membatalkan wudu karena dzakar ini masuk masih bersifat umum. Jadi membatalkan wudu karena dzakar dimaksud masih bersifat umum. Itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Membatalkan wudu karena dzakar ini maksud masih bersifat umum. Masih bersifat umum. Ini pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada pun pendapat Imam Malik, Abu Daud, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala,
Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu karena ada dalil-dalil yang mengkhususkan penyebutan dzakar, kemaluan sendiri. Ya, tafsil ya, ada dalil yang terperinci yang membahas tentang menyentuh kemaluan sendiri yang tersebut. Ini menurut pendapat Imam Malik, ya, Abu Daud, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar dalam permasalahan ini. Jadi tidak sampai membatalkan wudu karena ada dalil yang mengkhususkan penyebutan dzakar, kemaluannya sendiri. Ada dalil yang mengkhususkannya. Nah itu. Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua ini dibanding pendapat Asy-Syafi'i dari ulama Syafi'iyah dan dari Hanabilah. Karena di situ disebutkan bahwasannya hanya kemaluan. Ya, tidak disebutkan dhamir. Ini massa farj. Jadi hanya kemaluan. Sifatnya memang masih umum. Ya. Dalam hadis yang dibawakan di dalam mazhab Syafi'iyah itu dalilnya masih bersifat umum. Iya, memang kemaluan secara umum. Tapi ini kan sudah ada dhamirnya hu. Ya, kembali kepada dia farjahu, kemaluannya. Berarti kalau menyentuh kemaluan orang lain maka tidak sampai membatalkan wudu. Contoh, nanti berpikiran ini maksudnya bagaimana menyentuh. Misalnya ketika kita memandikan anak, ya, mandikan anak, maka tersentuh. Tersentuhnya itu tersentuh aja, ya, bukan niat untuk memegang. Ya, kalau massa sampai dengan megang sebetulnya, tersentuh sama mengusap itu kan beda, ya, memegang sama tersentuh itu kan beda. Kalau kita lagi jalan kan tersentuh. Kalau seperti ini memegang namanya. Kalau tersentuh maka tidak membatalkan wudu. Karena tersentuh kemaluan orang lain, anak kita, ya. Ini masuk konteksnya tersentuh gitu, ya. Jadi contohnya demikian. Beda hal kalau yang pikiran-pikiran yang lain, ya. Ini maksudnya ketika misalnya kita mandikan anak, sering kan ya mandikan anak seperti itu. Ini kita tersentuh. Ya, kalau kita tersentuh demikian maka tidak sampai membatalkan wudu kita. Tapi kalau kita memegang kemaluan kita, ya, menyentuh kemaluan kita, maka kita batal wudunya. Kalau tanpa pembatas, ya. Kalau tanpa pembatas. Kalau ada pembatasnya, maka dia tidak sampai membatalkan wudu. Ya, misalnya mohon maaf ya, gatal gitu ya, garuk-garuk, ya, maka itu tidak sampai membatalkan wudu. Tapi kalau kita misalnya tanpa pembatas memegang kemaluan kita, maka batal wudu kita. Kalau kita tersentuh kemaluan orang lain, sama anak kita, ya, yang kita fokuskan pada hal-hal yang demikian saja. Pada anak kita tersentuh, kita tidak sengaja, nggak mungkin kita mandi bareng gitu kan, ya, itu LGBT nanti. Jadi maksudnya kalau yang anak kecil kita mandikan anak kita, ya, tersentuh kita, maka itu tidak sampai membatalkan wudu. Allahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang kuat. Dalam hadis Abu Ayyub dan Ummul Habibah, "Man massa farjahu falyatawadda." Sama, ya, barang siapa menyentuh kemaluan maka hendaklah ia berwudu. Baik, kita masuk ke poin yang kelima. Ya, ini makan daging unta. Jadi perhatikan, kalau dalam ilmu fiqih konteks pembahasan adalah tafsiliyah, terperinci. Ya, maka kalau ada dalil yang terperinci, maka kita tidak pakai yang umum lagi. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kita sudah bahasnya di awal-awal pertemuannya. Yang kelima, makan daging unta. Jadi kalau kita bertanya kenapa daging unta saja, itu ya memang perintahnya. Jadi kita tidak usah banyak bertanya, ya. Kenapa daging unta, kan tidak daging kambing
Oh, tidak daging sapi, tidak daging ayam. Ya, sama aja kita mengatakan, lah kenapa sholat zuhur ini 4 rakaatnya? Kenapa tidak 12, 16? Nah, ini hal yang tadi tidak usah ditanyakan masalah seperti ini. Karena Rasulullah tidak suka dengan hal-hal yang demikian. Banyak bertanya dengan hal-hal yang sudah Allah syariatkan. Ya. Makan daging unta berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tawadda min nuhumil ghanam qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta la tatawadda qala ana tawadda min luhumil ibil qala na'am tawadda min luhumil ibil. Jadi ada seorang pemuda itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perlu untuk berwudu? Perlu untuk berwudu karena makan daging kambing. Jadi bertanya seorang pemuda ini kepada Rasulullah, apakah perlu untuk berwudu lagi ketika makan daging kambing? Maka Rasulullah menjawab, in syi'ta fayatawadda. Ya. Jika engkau mau, maka silakan engkau berwudu. Wa in syi'ta la yatawadda. Jikalau engkau tidak berkehendak, maka tidak perlu untuk berwudu lagi. Kemudian ditanyakan lagi, apakah kami perlu berwudu jika makan daging unta? Apa perlu berwudu lagi jika makan daging unta? Kemudian Rasulullah menjawab, ya berwudulah jikalau engkau memakan daging unta. Ya sudah, seperti itu saja ya. Tidak usah banyak bertanya karena ini adalah perintah. Berwudulah ya min nuhumil ibil jikalau kamu makan daging unta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita memakan daging unta, maka kita harus berwudu lagi. Karenanya kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau sudah ada yang melakukan penelitian, wallahu a'lam bishawab, mungkin itu penyebabnya. Jikalau tidak, maka kita tidak usah mengira-ngira ya. Karena perkiraan kita ini terhadap syariat Allah itu bisa bertepatan, bisa juga tidak. Banyaknya tidak, kebanyakannya tidak. Contoh apa? Pada yaumus sa'ah, pada hari kiamat, banyak yang menghitung dari apa? Dari tanda-tanda munculnya hari kiamat, tanda-tanda kecil ya. Kemudian dihitung-hitung, nanti tahun 2020 akan kiamat ya, seperti itu. Akan keluar Imam Mahdi. Dari mana hal seperti itu? Mentang-mentang kita lihat ada seorang penduduk Madinah ya, dari keturunan Hasan bin Ali ya, kemungkinan itu ya tidak mesti ya. Nanti kalau ada beberapa orang dari keturunan Hasan bin Ali bagaimana? Semua Imam Mahdi semua jadinya ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi jangan kita hitung-hitung ya masalah hari kiamat, masalah yang sudah Allah syariatkan. Tidak usah bertanya sami'na wa ata'na. Perkara-perkara yang ada pintu ijtihad di situ tidak usah kita perselisihkan. Kalau memang itu diperselisihkan oleh para ulama, kita ikut saja mana pendapat yang paling kuat dalam hal tersebut. Ya. Itu yang kelima. Jadi kalau kita makan daging kambing maka tidak membatalkan. Kan daging ayam tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan wudu. Jadi kalau kita habis makan gitu, ya tidak usah berwudu lagi. Nah, ini batal wudunya ini. Minyak ini ya. Ini mau karena batal karena atau risih atau bagaimana seperti itu ya. Ya, kalau risih lain lagi. Bayangkan saja ketika orang misalnya dalam sebuah masjid masuk lagi buka puasa ya, batal wudunya, rame-rame ke tempat wudu gitu ya. Tidak demikian. Allah tidak akan memberikan kesusahan dalam syariatnya. Maka tidak perlu berwudu lagi. Kecuali kalau makan daging unta. Alhamdulillah di Indonesia ini nggak ada daging unta. Jadi orang yang jarang makan daging unta. Kalau makan daging unta maka dia harus berwudu. Ya, orang-orang Arab
Ya, yang di Mekah sana, yang mereka lebih tahu, lebih paham dengan sunnah Nabi. Ya, maka mereka lakukan hal tersebut. Lakukan hal ini, apa yang sudah Rasulullah perintahkan kepada kita untuk berwudu lagi ketika kita habis makan daging unta. Kalau seandainya kita makan daging selain unta, maka perintahnya Rasulullah mengatakan, kalau mau tidak berwudu silakan, mau berwudu lagi silakan. Jadi pilihannya ada dua. Berwudu boleh, tidak berwudu juga boleh untuk makan daging selain daging unta. Baik, yang keenam, murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Keluar dia dari Islam. Jadi murtad ini orang yang dahulunya muslim, kemudian dia pindah agama. Maka dia dikatakan murtad. Tapi beda, yang nanti ada nama orang murtadha. Ya, ini bukan murtad. Ada yang Ustaz tanya ini nama ini kok kayak tidak baik. Itu bukan murtad ya, murtadha, lain lagi yang diridhoi, orang yang diridhoi ya. Bukan murtad ya. Enggak ada yang orang mau ngasih nama murtad gitu ya. Murtadha. Maka penting dal dengan da. Jadi bukan bukan dal yang ditebalkan. Maka penting ya belajar makharijul huruf. Karena makharijul huruf pembahasan ilmu tajwid itu awalnya di pembahasan lughah. Ini asal mulanya ya. Makanya kenapa di kitab-kitab para ulama yang terdahulu pembahasan lughah ini, masalah nahwu wa sharf, itu pembahasan mereka itu ada pembahasan ilmu tajwid. Pembahasan tentang makharijul huruf, tentang sifatul huruf. Karena awalnya itu. Seiring berjalan, maka dia dimasukkan ke dalam ulumul Quran, pembahasan daripada cabang-cabang ilmu-ilmu Al-Quran. Itu awal mulanya. Maka jangan kita kaget. Maka kenapa istilah idlaq, ismat itu masuk di dalam pembahasan sifatul huruf? Karena itu masuk dalam pembahasan dulu. Maka para ulama sekarang yang mutaakhirin tidak memasukkan bab idlaq dan ismat dalam pembahasan ilmu tajwid, dalam pembahasan sifatul huruf. Ya. Karena ini awal mulanya. Jadi penting mengucapkan huruf dengan baik, melafadzkan dengan baik, karena nanti beda arti. Bo dengan do, walad do dengan walad do dengan walad do. Seperti itu ya. Ini penting, apalagi baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian dari rukun daripada salat. Karena ketika ada lahan jali di dalam membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak harus mengulang sholatnya. Ya, maka penting pembahasan untuk surat Al-Fatihah. Baik, yang keenam, murtad dari Islam berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man yakfur bi imani faqad habita amaluhu. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh telah gugur amalannya. Jadi amalnya itu gugur, nggak ada gunanya lagi. Maka kalau dia murtad, habis berwudu murtad gitu ya, entah karena apa gitu, maka batal daripada wudunya. Atau tiba-tiba masuk Islam lagi, maka dia harus berwudu lagi. Ya, seperti itu. Dan semua yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudu kecuali kematian. Semua yang mewajibkan mandi itu ya mewajibkan wudu kecuali kematian. Baik. Kita bisa masuk ke bagian yang ketujuh. Bagian yang ketujuh, ma yajibu lahu al-wudu. Ma yajibu lahu al-wudu, atau apa-apa yang mewajibkan atau mengharuskan ia berwudu. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena supaya perkara tersebut sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, itu saja. Supaya sholat kita ini sah, supaya apa yang kita niatkan untuk ibadah ini sah, ya. Dan
diterima di sisi Allah Ta'ala. Kita dapat pahala di situ. Jadi wajib bagi setiap mukallaf berwudu untuk perbuatan-perbuatan al-atiyah berikut ini. Yang pertama adalah salat. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan secara marfu'. Ya, marfu' berarti bersambung pada sumber ya. Ini perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan atau ghanimah yang boleh dibagikan. Jadi kalau dia hadas maka wajib dia untuk berwudu. Ya, kalau dia hadas maka wajib dia untuk berwudu. Baik hadas besar maupun hadas kecil maupun hadas besar. Dan juga di dalam hadas orang yang berhadas besar maka dia mandi dan dalam mandinya itu ada wudunya. Maka tata cara untuk sholat mandi besar itu di dalamnya ada wudunya. Tafadhol. Ada tata cara untuk berwudu. Baru nanti kita mengguyur seperti yang Anda sudah contohkan pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian yang kedua, at-tawafu bil baitil haram. Jadi tawaf ya di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Baik wajib ataupun sunnah. Baik ketika sedang tawaf kita pada saat pelaksanaan ibadah haji maupun pada saat pelaksanaan ibadah umrah. Jadi kita jaga benar ya, dan kita wajib untuk berwudu. Jangan sampai kita meremehkan. Wajib kita untuk berwudu. Jadi perkara tersebut, salat yang menyebabkan seorang wajib ya salat. Berarti kalau dia tidak salat wajib, berwudunya wajib. Ketika dia nak tawaf maka wajib. Bukan sunnah lagi ya, wajib sudah. Seperti itu. Jadi baik wajib maupun sunnah berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tawaddu'a thumma tawafa bil bait. Jadi bahwa beliau berwudu kemudian beliau tawaf di Baitullah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihil kalam. Tawaf di Baitullah adalah salat. Hanya saja Allah membolehkan berkata-kata di dalamnya. Ya. Kalau pada saat tawaf maka boleh berkata-kata di dalamnya. Ia adalah salat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah salat. Jadi tawaf itu adalah salat. Cuman bedanya salat dia di sini ketika ia tawaf itu dia tidak boleh berkata-kata, dia boleh berkata-kata. Kalau kita di dalam salat boleh enggak berkata-kata? Enggak boleh. Kecuali memang lafaz ketika kita sholat. Itu maksudnya. Jadi dalam sholat itu tidak boleh berkata-kata. Cuman kata Rasulullah kalau tawaf itu adalah sholat, tapi sholat yang di dalamnya boleh berkata-kata. Di situ ada ucapan-ucapan yang diucapkan, kata-kata yang diucapkan. Boleh berkata-kata di dalamnya. Ya. Juga karena Nabi SAW melarang wanita ya, haid untuk tawaf hingga ia suci. Juga karena Nabi melarang wanita haid untuk tawaf hingga ia suci. Jadi jangan tawaf hingga ia nanti suci. Kemudian yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quranul Karim dengan kulit tanpa pembatas. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Walaupun ada khilaf di sini, tapi kita lihat konteksnya. Yang dilarang itu adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Bacanya boleh enggak? Baca boleh tidak? Boleh. Menurut pendapat yang kuat boleh membacanya. Ya. Menyentuhnya yang tidak boleh.
Ya, menyentuhnya yang tidak boleh. Kan yang dikatakan menyentuh, la yamassuhu illal mutahharun, kecuali hamba yang suci. Jangan menyentuhnya. Jadi kalau seseorang itu dalam keadaan berhadas, maka jangan menyentuh mushaf, atau dalam keadaan tidak suci dia. Jangan menyentuh mushaf. Ya. Atau misalnya dia lagi haid itu, pegang mushaf, jangan. Ya, maka hendaklah dia orang yang misalnya berhadas, hendaklah dia berwudu. Maka orang yang membaca Al-Quran mau menyentuh mushaf, hendaklah dia berwudu. Ya, kemudian baru baca Al-Quran. Jangan sampai dia berhadas, ya, atau lagi berhadas besar seperti itu, maka dia pegang mushaf gitu ya. Ini jangan, karena tidak boleh kita menyentuhnya, haram menyentuhnya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Jadi tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, tahir. Tahir fa'ilnya, tahir pelaku. Jadi orang yang suci. Jadi tidak menyentuh Al-Quran illa tahir, kecuali orang-orang yang suci. Jadi kalau sudah suci, sentuh mushaf, baca mushaf. Jangan kita ini berhadas kemudian kita pegang mushaf, ya. Kita hendaklah perhatikan hal tersebut supaya kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mendapatkan dosa, tidak dapat apa-apa. Ya, karena kita mengabaikan daripada masalah fikihnya ini. Ya. Jadi agama itu, syariat Allah Ta'ala itu dibangun dengan apa? Dengan ketentuan-ketentuan. Bukan hanya memerintahkan kamu sholat, sudah selesai. Coba, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sholatlah, puasalah. Tapi tidak diberikan tata cara, kaifiatnya. Bagaimana cara untuk melakukannya? Ada ketentuan-ketentuan, syarat-syarat bagaimana, yang menyebabkannya menjadi batal bagaimana, wajibnya bagaimana, sunnahnya bagaimana, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dilakukan ketika seperti ini dan yang lainnya. Itu yang harus kita perhatikan. Baik, ada 5:30 lebih ya. Kita cukupkan demikian sampai dengan pembahasan kita di bagian ke-7. Insyaallah untuk bagian ke-8 masalah ibadah yang dianjurkan untuk berwudu. Mana saja ibadah yang dianjurkan untuk berwudu. Nah, ini juga penting pembahasan kita di pembahasan ke-8. Insyaallah nanti pembahasan yang ke-8 adalah pembahasan yang terakhir. Kita akan masuk nanti ke bab yang ke-6, ya, mengusap 2 khuf, serban dan perban gips. Ya, ini penting juga supaya kita mengetahui nanti apabila kita mungkin luka seperti itu ya, apa yang kita harus lakukan ketika kita hendak misalnya berwudu, bertoharo seperti itu. Apakah harus dibasahkan perbannya atau di bagian kepala? Ya, katanya harus dibasahkan semua kepala. Kalau kepala kita digips bagaimana seperti itu? Itu kita harus pahami dalam masalah fikihnya. Baik, sebelum Anda akhiri, Anda persilakan mungkin ada pertanyaan 5 menit saja. Fadhal masalah wudu ini. Nah, fadhal antum dulu. Banyak ya? Nah. Di tempat tidur kan ada anak saya mungkin ngumpul atau apa gitu kan. Kalau saya duduk atau tidur di tempat tidur itu, apakah membatalkan itu atau bahkan pakaian saya jadi najis, maksudnya sampelnya itu udah kering gitu. Nah. Apakah membatalkan ketika melihat lawan jenis? Membatalkan ketika melihat lawan jenis. Baik. Ya. Coba kita perhatikan, baik. Tadi yang pertama tadi apa? Nyamuk ya. Yang menyebabkan batal wudu tadi apa yang menyebabkan batal wudu? Terus keluar. Nah, kemudian terkena najis dari mana? Dari mana? Nah, darah yang keluar, ya. Kalau untuk perempuan kan
Darah yang selalu keluar kan bukan kadang nifas atau haid gitu. Kadang-kadang darah yang sering keluar. Kalau banyak. Ya, kalau banyak. Kalau seandainya tidak banyak maka tidak sampai membatalkan wudu. Maka hal-hal yang demikian apalagi sedikit ya itu tidak sampai membatalkan wudu. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Ompol. Nah, sekarang kita perhatikan ini hal-hal yang membatalkan wudu yang keluar dari dua jalan. Berarti kalau kita lagi sedang buang air kecil, berarti kan batal wudu kita. Ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya kita terkena najis. Najis itu kan kalau apa? Kalau najis yang berupa misalnya jilatan anjing, liur anjing. Kita berwudu atau tidak situ? Tidak berwudu, kita bersihkan daripada tempat yang terkena najis tersebut. Tapi kalau seandainya dia keluar dari dua jalur, apa itu? Al-qubul wa dubur, maka ia wajib untuk berwudu kembali. Ya. Tapi kalau seandainya itu sudah besar anaknya. Ya. Baik. Kalau seandainya najis yang dijelaskan di sini kan yang keluar dari dua jalan. Ya, yang keluar dari dua jalan ini saja. Maka seperti halnya ketika anak kecil yang apa? Yang kencing di baju kita gitu ya. Maka Rasulullah cukup membersihkan dengan apa? Dengan memercikkannya saja. Ya. Maka tidak diperintahkan untuk berwudu kembali. Ya. Termasuk dalam najis-najis yang lain ya. Kalau misalnya najis itu misalnya najis di luar dari dua jalan itu, maka kita terkena najisnya, maka kita tidak perlu berwudu lagi. Ini pendapat yang benar. Ya, kecuali hal-hal yang memang membatalkan wudu yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi misalnya kita terkena najis, kita sudah wudu, maka kita tidak perlu berwudu lagi kecuali dari dua jalan yang tadi. Misalnya apa yang najis yang selain yang anjing? Terkena apa? Misalnya tai kucing ya, kucing seperti itu. Kalau tai ayam berarti dagingnya halal untuk dimakan, bukan? Kalau kucing halal makan enggak? Tidak. Berarti kalau kita injak tai kucing, najis tidak? Berwudu lagi tidak? Tidak perlu berwudu lagi di situ. Ya, tidak perlu berwudu lagi, tapi kita bersihkan saja bagian yang terkena najis. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan semua najis, jadi dua jalan itu, semua najis kita anggap harus berwudu. Kena ini wudu. Ya, itu hanya untuk memudahkan. Jangan sampai nanti mungkin suatu saat kita tidak menemukan air, tapi kita tersentuh najis, kita pusing gitu. Bagaimana cara berwudu tidak bertemu air seperti itu? Kemudian yang ketiga tadi apa? Kalau melihat lawan jenis, kemudian muncul syahwat, ya, kemudian keluar madhinya, maka dia berwudu. Ya, seperti itu ya. Nah, atau ya melakukan hal yang tidak diinginkan gitu ya. Setelah lihat perempuan, habis itu ke kamar kecil melakukan hal yang tidak diinginkan, ya berwudu lagi ya seperti itu. Ya, itu bayangkan sendiri saja. Tapi kalau seandainya cuma hanya melihat dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu berdasarkan keterangan fikih dari para ulama, maka tidak harus berwudu lagi. Melihat ya ada syahwat tapi tidak keluar madhi seperti itu, maka tidak perlu berwudu lagi di situ. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan untuk fadhal. Ya, itu kemarin kita sudah menjelaskan masalah mualah. Ya, mualah ini penting ya. Mualah itu masuk dalam apa? Apa kemarin mualah itu? Nah, rukun kan ya? Masuk dalam rukun. Maka jangan kita abaikan karena dia masuk dalam rukun, maka kita tidak boleh berbicara enggang gitu ya sambil itu gimana kabarnya gitu ya di sebelahnya. Baik, itu yang kemarin bagaimana? Sempat terhenti di situ. Ya. Jadi pada saat dia mencuci tangannya sempat terhenti. Oh yang kemarin itu ya. Itu. Oh ya memang seperti itu. Sejak bos itu lanjut lagi. Ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi lum'ah.
Jadi lum'ah itu ada nanti basuhan daripada wudunya yang sudah kering, ya. Kemudian dia lanjutkan pada basuhan berikutnya. Ini sudah tidak sah. Nah, seperti hadis yang sudah saya sampaikan pertemuan yang lalu, bahwasanya Rasulullah melihat seorang sahabat yang ada lum'ah pada kakinya sebesar koin gitu ya. Yang mengering tidak ada basuhan daripada wudu, maka Rasulullah tidak memerintahkan untuk membasuh di bagian yang tidak terkena wudu tersebut. Tapi apa Rasulullah mengatakan? Diulang lagi wudunya. Silakan wudu lagi, sholat kembali. Berarti ini wajib. Makanya muwalah itu dimasukkan ke dalam bab rukun. Ya, rukun daripada wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Antai. Mushaf dikatakan mushaf yakni apabila dia murni ya. Rasamnya di situ murni. Ya. Tidak ada campuran apapun. Itu yang pertama. Kemudian apabila bercampur dengan lafaz lain, lihat dulu perbandingannya. Kalau seandainya dia cuma hanya tambahan, biasanya kan ada ya. Mushaf, kemudian ada keterangan ilmu tajwid di belakangnya. Ya. Dia cuma sedikit, cuma berapa lembar, maka itu tetap dikatakan mushaf. Tapi apabila seandainya lebih banyak, misalnya tafsirnya gitu ya. Karena kita tafsir itu bukan mushaf. Paham ya sampai sini? Jadi kita tafsir itu terjemah gitu. Terjemahan yang banyak itu bukan mushaf. Misalnya terjemahan tafsir Ibnu Katsir, kan banyak berjilid-jilid itu. Itu kan di dalamnya ada ayat-ayat Allah Ta'ala, tapi itu bukan mushaf. Bisa dipahami sampai sini. Kalau kita demikian maka tidak perlu ya. Tapi nanti ada pembahasan kita ketika berzikir bagaimana. Nanti di bab yang ke-8 ya. Di bab yang ke-8 kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ibadah yang dianjurkan untuk berwudu. Termasuk itu tadi. Kita akan melakukan zikir pada Allah Ta'ala. Ya, dianjurkan untuk berwudu. Dianjurkan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo paham ya, akhi ya. Nah, cukup demikian ya. Sudah 6:4. Fa insyaallah bermanfaat. Lebih kurang ana mohon maaf. Segala kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala dan segala kekurangan, khilafan, ya, kesalahan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa virus corona wa min syai'il asqam. فنقتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.